Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Widayanti, dalam channel aplikasi pendidikan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tips penulisan proposal beasiswa ya, baik itu beasiswa pendidikan Indonesia, LPDP, maupun BIB ataupun beasiswa unggulan. Tetapi kali ini akan saya berikan contoh fokus untuk buku panduan beasiswa pendidikan Indonesia. Izin share screen ya teman-teman semuanya, kita akan membahas satu persatu untuk tips-tipsnya. Baiklah, di sini sudah muncul terkait dengan tips penulisan proposal beasiswa yang saya susun dari beberapa referensi, dan ini salah satu proposal yang saya ajukan ketika pengajuan beasiswa pendidikan Indonesia. Kita bahas satu persatu terkait dengan tipsnya. Nah, di buku pendaftaran atau buku panduan untuk beasiswa pendidikan Indonesia itu ada penyampaian rencana studi untuk S2 dan S3. Kalau misalkan S2 ini bentuknya itu rencana studi, tapi bukan proposal. Tetapi kalau S3 itu difokuskan pada proposal. Nah, untuk video kali ini itu akan detail dibahas terkait dengan proposal penelitian. Jadi untuk yang teman-teman mau daftar S2 itu disesuaikan dengan poin-poin ini ya. Poin A, poin B, poin C, D, E, F ya. Jadi jangan lebih dari 2000 kata atau kurang dari 1500 kata seperti itu. Tetapi kalau misalnya di S3 itu pendaftar penyampaian proposal penelitian untuk S3 itu ada ketentuannya poin A sampai poin C. Yang A itu proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan atau tujuan penelitian, metode dan desain, manfaat, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Yang kedua itu ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dalam negeri dan bahasa Inggris untuk tujuan luar negeri. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Jangan teman-teman menuliskan kurang dari 1.500 atau lebih dari 2.000 kata, meskipun 2.001 kata. Nah, itu jangan, karena sudah melebihi dari 2.000 kata. Oke, baiklah, kita akan membahas satu persatu poin-poin yang ada di sini terkait dengan judul, latar belakang, rumusan masalah, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu secara detail. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menuliskan proposal disertasi biar lebih mudah. Saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tetapi ini hanya sifatnya sharing saja ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu terkait dengan judul proposal. Dari judul proposal yang saya ajukan kemarin itu terkait dengan pengembangan instrumen komunikasi ilmiah terintegrasi nilai-nilai karakter di perguruan tinggi. Ini karena saya pengembangan instrumen karena memang S3 yang saya tuju itu adalah prodi penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi salah satu fokus atau konsentrasi dari penelitian dan evaluasi adalah pengukuran, kemudian evaluasi dan penelitian. Makanya saya mengambil fokus ke bagian instrumen atau pengukuran. Dalam pembuatan judul itu ada tips-tipsnya. Yang pertama itu adalah variabelnya jelas. Jadi di sini ada variabel instrumen komunikasi ilmiah dan ada variabel terikatnya berupa nilai-nilai karakter. Kalau misal mau didetailkan lagi untuk variabel terikatnya itu bisa diukur dari nilai-nilai karakternya seperti apa, tinggi, rendah, ataupun sedang, seperti itu. Kemudian tips yang kedua itu terkait dengan sampel penelitian harus ada. Nah, di sini di perguruan tinggi, teman-teman bisa mencantumkan di SMA, di SMP, di SD, atau di PAUD. Itu bisa disampaikan di judul proposal teman-teman semuanya. Yang ketiga itu terkait dengan singkat, padat, dan tidak terlalu panjang. Jadi judul itu tidak terlalu bertele-tele panjang sehingga kita mudah untuk
mudah untuk menyampaikan di latar belakang seperti itu. Selanjutnya, yang kedua terkait dengan latar belakang. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk latar belakang masalah. Di sini saya sampaikan secara detail. Yang pertama itu terkait dengan variabel. Tuliskan pentingnya variabel-variabel pada judul untuk diteliti secara idealnya. Jadi di sini ada beberapa variabel yang memang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan instrumen, karena memang saya akan mengembangkan sebuah instrumen. Di sini kita lihat instrumen itu seharusnya seperti apa gitu, dan instrumen itu apa. Nah, di sini untuk paragraf pertama ini saya menyampaikan bahwa instrumen adalah suatu tolok ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Instrumen perlu disiapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pada abad 21 diarahkan untuk memiliki keempat kemampuan, yaitu critical thinking, kolaboratif, creativity, dan komunikasi. Nah, di sini ini idealnya bahwasanya kemampuan abad 21 itu ada 4 komponen ya kan, bahwasanya instrumen memang harus penting untuk dilakukan. Karena saya mengembangkan instrumen komunikasi ilmiah. Nah, selanjutnya untuk melihat paragraf selanjutnya kita harus harus ada sangkut pautnya dengan sebelumnya, yaitu instrumen berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dapat diukur melalui tes dan non-tes yang disesuaikan dengan ketercapaiannya. Jadi ini udah masuk ke bagian komunikasi ilmiah. Selanjutnya, untuk menghubungkan antara komunikasi ilmiah dengan misalnya variabel berikutnya, yaitu nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai karakter, maka di sini saya menghubungkan semua penerapan kurikulum yang berlaku di Indonesia mengarahkan siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter sangat penting untuk dilestarikan. Jadi teman-teman, kalau kamu mau ganti paragraf, itu perlu diperhatikan agar sinkron dengan paragraf selanjutnya. Itu harus ada yang dibahas di akhir paragraf sebelumnya. Seperti ini. Ini itu saya membahas tentang nilai-nilai karakter. Karena apa? Karena paragraf selanjutnya saya akan membahas terkait dengan nilai karakter. Itu penting. Jadi saya harus menyinggung, tidak kemudian dari kurikulum terus masuk ke nilai karakter, itu tidak bisa. Harus ada penghubung di mana hal ini bisa menghubungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang akan dituliskan, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, itu tuliskan pentingnya variabel-variabel judul untuk diteliti. Ini secara nyata. Kalau tadi itu secara ideal, kalau secara nyata ini seperti apa? Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membiasakan diri seorang pendidik untuk menjaga nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik merupakan orang yang pertama yang akan ditiru kebiasaannya oleh peserta didik. Kebiasaan baik akan berdampak pada generasi penerus bangsa, begitupun sebaliknya. Karakter yang baik dapat menjunjung nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, ini rintangannya. Artinya apa? Secara nyata itu ada masalah di dalam karakter. Meskipun rintangan dari luar Indonesia mengkikis karakter bangsa, namun masih akan terus bertahan. Nah, ini adalah salah satu fakta nyata bahwasanya karakter kita itu terkikis dari berbagai bangsa, bahkan di bangsa kita sendiri juga terkikis, tapi itu harus dipertahankan seperti itu. Dengan cara apa? Nah, dengan caranya kita memberikan solusi. Dengan cara memberikan solusi, kita itu bisa mengkaji dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah membahas tentang variabel yang akan kita bahas. Misalnya di sini, berikan solusi dan novelty penelitian. Novelty itu artinya kebaharuan. Nah, di sini saya mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang sudah publish. Di antaranya, telah mengembangkan bahan ajar berbasis pendidikan karakter, kemudian penerapan pendidikan karakter, penguatan karakter melalui kearifan lokal, dan penerapan karakter melalui cerita rakyat. Selain itu, pengembangan instrumen komunikasi ilmiah juga telah dilakukan. Nah, namun sebelumnya instrumen komunikasi ilmiah tidak diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter. Inilah bedanya, atau novelty atau kebaharuan.
Kalau yang sebelumnya itu telah dikembangkan instrumen komunikasi ilmiah, tetapi tidak diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter. Adapun penelitian nilai-nilai karakter itu sudah dilakukan, tetapi bukan pada instrumen komunikasi ilmiah, sehingga itu adalah novelty atau kebaharuan yang akan kita lakukan. Itu penting di latar belakang, itu yang paling penting adalah novelty yang paling dicari-cari dan ditanya-tanyakan. Jangan teman-teman semuanya mencari atau menyatakan novelty tanpa ada dasar. Tanpa ada dasarnya, menurut saya ini penting karena di daerah saya bla 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 bla, karena di lingkungan saya bla bla bla, tapi tidak ada bukti konkret terkait dengan riset atau penelitian. Itu jangan, karena itu belum itu masih praduga, tapi belum dianalisis secara sistematis gitu. Jadi keakuratannya sangat-sangat rendah. Itu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ke bagian ke bagian rumusan masalah. Poin ketiga ya, tadi pertama judul, kedua itu latar belakang, ketiga adalah rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu cara mengembangkan instrumen komunikasi ilmiah terintegrasi nilai-nilai karakter. Yang kedua, bagaimana kevalitan dan reliabilitasnya. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana penerapan instrumen komunikasi ilmiah. Nah, ini harus jelas, teman-teman semuanya harus tahu bagaimana alur dari penelitian teman-teman semuanya. Sehingga rumusan masalah juga itu jelas, padat, dan singkat gitu terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya, terkait dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah. Karena rumusan masalah itu dengan tujuan penelitian itu saling berhubungan. Ya kan? Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuan penelitiannya harus ada 3 poin. Jangan rumusan masalahnya 2, tetapi tujuannya ada 4. Nah, itu tidak sesuai. Jadi rumusan masalah itu dijawab pada tujuan penelitian. Dan bedanya kalau rumusan masalah itu adanya tanda tanya ya, adanya tanda tanya. Kalau tujuan penelitian itu fokus kepada jawaban dari rumusan masalah. Misalnya poin pertama, mengembangkan instrumen komunikasi ilmiah terintegrasi nilai-nilai karakter di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, itu menganalisis kevalitan dan reliabilitas instrumen komunikasi ilmiah. Yang ketiga, menganalisis hasil instrumen. Jadi di sini poin kata kerja yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan. Mengembangkan, kemudian menganalisis, dan menganalisis. Kalau bisa, teman-teman itu jangan membuat tujuan penelitian hanya mengetahui pengaruh. Jangan mengetahui, karena ketika menurut taksonomi Bloom itu bahwasanya poin kognitif terendah itu adalah pengetahuan, kemudian pemahaman, analisis. Jadi teman-teman kalau hanya mengetahui itu masih tujuannya masih sangat-sangat rendah gitu. Jadi berusaha untuk meningkatkan tujuannya. Jadi jangan mengetahui, tapi paling tidak menganalisis, memahami. Nah, seperti itu. Karena di kognitif taksonomi Bloom juga itu terlihat bahwasannya kalau pengetahuan itu terlalu rendah. Kalau mengembangkan lebih tinggi lagi, ya kan? Karena itu produktivitas atau creativity. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi usahakan untuk tujuannya itu jangan terlalu sangat rendah sekali ya untuk tingkat kognitifnya. Selanjutnya itu terkait dengan metode. Di sini ada beberapa poin metode yang memang saya tuliskan untuk tips-tips di dalam metode. Yang pertama itu tuliskan pendekatan penelitian dan desain. Jadi di sini teman-teman tuliskan dulu untuk pendekatannya menggunakan apa. Karena ini pengembangan, saya menggunakan pendekatan penelitian ini dengan menggunakan mixed method, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian menggunakan desain ADI oleh Dick and Carey yang terdiri dari 5 tahap, di mana analisis, desain, develop, kemudian implementation dan evaluation. Nah, di sini saya tambahkan juga bahkan penelitian. Kemudian selanjutnya apa? Tuliskan pendekatan penelitian dan desain. Jadi
dari pendekatan penelitian dan desain itu dituliskan secara detail yang tadi analisis, desain, kemudian develop, kemudian implementasi, evaluasi itu seperti apa yang akan dilakukan itu dijelaskan secara detail dari bagan yang sudah disampaikan pada gambar sebelumnya. Selanjutnya itu terkait dengan metode. Adapun teknik pengumpulan data dan analisis data. Jadi tadi ada 5 tahap, yaitu analisis, kemudian desain, develop, kemudian implementasi. Itu bagaimana untuk pengumpulan datanya dan bagaimana cara analisis datanya. Di sini saya berikan contoh ya, terkait dengan analisis. Misalnya ketika analisis, pada proses hasil analisis, data yang digunakan adalah studi pustaka melalui beberapa jurnal. Ini adalah termasuk pengumpulan data. Kemudian, dan hasil analisis kebutuhan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Jadi ada pengumpulan datanya itu ada jurnal, kemudian ada kuesioner, observasi, dan wawancara. Selanjutnya itu tahap desain. Tahap desain itu ada instrumen yang digunakan adalah validasi ahli. Kemudian cara analisis datanya itu menggunakan kuesioner skala Likert dengan indikator komunikasi ilmiah dan nilai-nilai karakter. Selanjutnya yang ketiga itu tahap development atau pengembangan itu diperoleh dari hasil validasi ahli, diukur melalui kuesioner, kemudian dilakukan instrumen dengan nilai-nilai karakter tes maupun non-tes. Jadi untuk instrumen komunikasi ilmiah itu bisa diukur melalui tes dan non-tes. Selanjutnya, instrumen tes dinyatakan valid dan reliable, kemudian diuji coba dan dianalisis menggunakan program R. Jadi teman-teman bisa dinyatakan di sini. Analisisnya menggunakan apa? Bantuan SPSS, program R, Jamovi, atau Excel, atau manual, atau menggunakan Atlasty, atau menggunakan apa? Di sini harus dinyatakan biar lebih detail lagi. Selanjutnya terkait dengan implementasi pada tahap ini data yang digunakan instrumen yaitu tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan adalah tes esai, sedangkan instrumen non-tes yang digunakan adalah skala Likert. Instrumen tes dianalisis menggunakan apa? Ya, kalau di sini effect size. Kemudian instrumen non-tes dianalisis menggunakan skala Likert. Semua instrumen dianalisis menggunakan program R. Jadi ada bantuan analisis data statistik, yaitu menggunakan program R. Kemudian evaluasi, pada tahap ini mengevaluasi setiap tahap yang dilakukan sebelumnya. Jadi teman-teman harus detail untuk pengumpulan dan analisis datanya. Selanjutnya, ini terkait dengan metode. Bisa ditambahkan kerangka pikir untuk memudahkan keberhasilan dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama ini terkait dengan tadi ya, kebutuhan keterampilan abad 21 itu membutuhkan komunikasi ilmiah dan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter ini ada apa saja, kemudian komunikasi ilmiah itu ada apa aja, dan ada kurikulumnya. Kurikulum instrumen kemudian turun ke bagian instrumen komunikasi ilmiah yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Selanjutnya mengetahui dan menganalisis tingkat komunikasi ilmiah yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter seperti itu. Jadi bisa ditambahkan kerangka pikirnya. Selanjutnya itu terkait dengan manfaat. Nah, teman-teman di sini harus menyatakan manfaat penelitian itu secara teoritis dan praktis. Kalau teoritis berarti secara idealnya, kalau praktis itu berarti secara praktis atau pelaksanaan nanti di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan instrumen komunikasi ilmiah, kemudian memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan perguruan tinggi sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kalau manfaat praktisnya itu bisa dinyatakan untuk siapa saja. Nah, karena di sini adalah untuk perguruan tinggi, maka berdampak pada yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah pendidik, kemudian bisa jadi untuk peneliti selanjutnya seperti itu. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran ini adalah kesimpulan dan saran dari proposal penelitian ya.
bukan dari hasil penelitian karena memang di sini belum menghasilkan, masih, rencana. Jadi nyatakan saja rencana dari penelitian ini seperti apa. Di sini dinyatakan ya bahwasanya penelitian ini akan dikembangkan instrumen, kemudian tahapannya apa, dan, analisisnya seperti apa. Kemudian sarannya itu bisa, bagaimana bisa berjalan dengan baik sehingga penelitian ini berhasil dan diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir itu terkait dengan daftar pustaka. Nah, teman-teman daftar pustaka ini kadang, teman-teman tidak menggunakan manajemen referensi, sehingga, kadang ada di badan teks atau proposal, tapi tidak ada di daftar pustaka. Ataupun sebaliknya, ada di daftar pustaka tetapi tidak ada di badan teks, atau, bisa saya katakan kita sering mengatakan bahwasanya ini referensi hantu, yang ada di daftar pustaka tetapi tidak ada di badan teks ataupun sebaliknya. Maka untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam menuliskan daftar pustaka harus menggunakan manajemen referensi, bisa berupa Mendeley atau Zotero. Nah, umumnya itu kalau misalnya tidak dituliskan untuk menggunakan nomor, itu menggunakan APA Style. Sekarang APA Style edisi 7 ya. Eee, jadi teman-teman kalau misalnya, dinyatakan bahwasanya harus menggunakan nomor, nah itu disesuaikan harus menggunakan style apa, biasanya kalau nomor itu IEEE. Nah, kalau misalkan tidak dinyatakan ya berarti bebas, bisa apa saja. Nah, di sini kebenaran saya menggunakan, manajemen referensi dengan, apa style gitu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semuanya dalam menuliskan daftar pustaka, kalau kita sudah menggunakan manajemen referensi, itu enak sekali karena jenis artikel, jenis buku, kemudian jenis, yang lain, itu bisa dibedakan. Tetapi kalau kita menuliskan secara manual, teman-teman semuanya harus perhatikan kalau artikel itu adalah jurnal, nama jurnalnya yang miring, kemudian volumenya yang miring atau italik, ya kan. Kemudian kalau misalkan buku itu judulnya yang miring ya kan, judulnya yang miring, itu untuk yang buku. Jadi teman-teman harus perhatikan, dengan baik karena penulisan manajemen referensi ini juga, penting ya untuk, dikaji. Kadang juga ketika salah menuliskan, kita ketahuan bahwasanya memang kita jarang untuk menuliskan sebuah karya ilmiah, begitu teman-teman semuanya. Selanjutnya, terima kasih. Itulah, untuk tips-tips pembuatan proposal penelitian. Sangat mudah ya teman-teman semuanya, teman-teman bisa sesuaikan dengan, apa namanya, kebutuhan dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya, semoga, tips ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.